Halo teman-teman, Wilujeng Tepang. Selamat bertemu kembali dengan saya, Lisa. Teman-teman, tadi pagi saya ke pasar. Di pasar saya membeli sesuatu yang biasanya sih jarang-jarang ada, ya. Namanya pete Cina. Nama lainnya biasa kalau orang Sunda bilang ini pete selong, pete selong, pete itu pete ya, pete selong. Atau juga ada yang menyebutnya lam toro, ya. Ini saya lihat-lihat di Google teman-teman, banyak loh manfaatnya. Manfaatnya itu menyehatkan kulit, ya, karena memiliki, kemudian juga meningkatkan kekebalan tubuh, menguatkan tulang, untuk mencegah diabetes juga. Kemudian di sini anti kanker. Nah, kemudian ini juga cocok untuk diet. Pete Cina tinggi protein, rendah lemak, serta rendah kalori. Kayaknya cocok memang untuk yang diet nih. Nah, ini manfaat pete Cina memiliki efek detoksifikasi yang tak hanya mengeluarkan racun tapi juga membasmi cacingan. Tapi teman-teman jangan terlalu banyak juga makannya. Tetap makannya dibatasi ya, karena ada efeknya juga. Ya selain bau mulut, kalau buang angin juga bau, pipis juga bau ya, sama ya. Tapi kalau kita kebanyakan makan pete Cina ya bisa pusing juga teman-teman. Ya normal-normal aja makannya. Kira-kira saya mau masak apa? Ayo tebak teman-teman, saya mau masak apa? Nah, yang penasaran saya mau masak apa? Nanti ikuti terus ya videonya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe videonya. Terus lonceng notifikasinya diklik supaya kalau saya kirim video-video yang baru teman-teman bisa langsung lihat. Terus di-share juga teman-teman supaya banyak lagi teman-teman yang menerapkan pola hidup sehat. Nah teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan memasaknya. Saya akan membuat buntil. Bahan-bahannya ini ada kelapa, udah pasti ya, pete, kelapa, kemudian ini saya punya ikan yang dicincang. Ikannya sebenarnya ikannya kecil, saya nggak tahu namanya apa. Ikannya seperti ini nih teman-teman. Nih ikannya kecil, sebesar kelingking. Kalau dulu almarhum ibu mertua saya bilangnya mairo. Sekarang saya bikin mairo ini, saya udah buang kepalanya lalu saya cincang-cincang ya teman-teman. Jadi buntilnya itu tidak pakai teri asin tapi pakai mairo. Seperempat mairo itu saya beli Rp5.000. Seperempat Rp5.000. Udang. Ini udang 1 ons. 1 ons udang itu 10.000. Udang 10.000. Kemudian ini kelapa mudanya ya, diparut kelapa mudanya, ada kemangi. Ini namanya bawang batu teman-teman, ukurannya besar. Ini bawang Sumenep kayaknya, ini yang biasa untuk bikin bawang goreng lancip nih. Ini bawang batu bilangnya. Saya pakai bawang batu nanti 1 aja untuk bumbunya. Ada bawang putih, ada serai, ada ketumbar yang sudah disangrai, ada cabai merah yang sudah saya haluskan, ada kemiri yang sudah disangrai, ada jahe segini ya teman-teman, ada kunyit bubuk, ada merica, ini apa namanya teh, cabai rawit ya, cabai rawit, tapi nggak akan semua, saya nggak akan pakai semua, ini nanti untuk dicemplungin, untuk dimasukin ke kuahnya. Cabai hijau nanti diiris-iris. Kemudian ini saya tidak pakai daun singkong atau daun pepaya, tapi saya pakai nanti untuk membungkus buntilnya ini dari daun pepaya Jepang.
hasil panen Pak Luther di halaman rumah. Yang pertama mau saya lakukan adalah menghaluskan bumbu-bumbu. Bawang putihnya 3. Ini kemiri 1, 2, 3, 4 butir lah, ini 4 butir kemiri. Jahe. Oh iya, ada yang lupa teman-teman. Ini teman-teman yang lupa, kalau bikin buntil kan pasti pakai santan kan? Aduh, saya lupa ini. Ini santannya bukan dari kelapa teman-teman. Ini santan dari jus tempe. Tempe itu 150 gram, saya potong kotak-kotak lalu saya blender dengan air 500 ml. Jadi saya tidak memakai santan teman-teman, Tapi saya memakai jus tempe. mudah membuatnya. Ini sekarang saya akan membuat dulu bumbu untuk campuran dalamnya buntil itu. Kita haluskan ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau udah begini saya nggak pakai semua juga ini bumbunya, saya hanya pakai separohnya. Karena nanti separuhnya lagi akan untuk kuahnya ya, bumbu kuah dicampur sama bumbu yang lain. Kita ambil separohnya, kita akan tumis. Tumpah dikit. Kita akan tumis ya. Ini sudah saya panaskan, biasa teman-teman, tanpa minyak ya. Ini bumbunya yang tadi, masukkan dulu bumbunya. Kita tumis bumbunya. Udah harum, masukkan ikan. Masukkan udangnya. Saya tumis dulu selain biar mateng teman-teman, pasti mateng, biar nggak bau amis dan juga akan awet ya. Nah ini kelapanya saya masukkan juga. Kita masukkan kemangi. Kita campur dengan pete. Cium nggak harum udangnya Pak? Ya, harum. Harum. Duh, enak ya. Enak kok teman-teman. Enak. Nah, sekarang saya masukkan pete Cina. Berpadu aroma udang, aroma pete, aroma kemangi, aroma ikan mairo. Bener nggak sih namanya ikan mairo? Saya nggak tahu lah namanya. Kalau teman-teman yang tahu ya kasih tahu nanti di komen, tulis di komennya. Nah, udah jadi, tinggal kita nanti membungkusnya. Oke, kita matikan, kita tunggu sampai dingin. Sambil menunggu kita akan membuat bumbu untuk kuah buntilnya. Yuk. Sekarang kita akan membuat bumbu kuahnya ya teman-teman. Bumbu kuahnya nih tadi yang sebagian dari bumbu untuk ikan, untuk isian, saya tambahkan aja lagi 3 bawang merah, 1 bawang putih saya tambahkan. Ketumbar yang sudah disangrai kita haluskan. Ini udah lumayan halus ya teman-teman. Sekarang kita masukkan ini kunyit dan merica, kemudian masukkan ini cabenya. Sudah, kita tumis dulu sebentar biar matang. Kita akan masukkan ke sini bumbunya. Sekarang kita masukkan jus tempenya ya. Dikoncleng-koncleng. Orang Sunda bilang Itu ujung dikoncleng-koncleng. masih ada. Iya. Banyak jadinya. Teman-teman, ini saya sekarang
mau membungkus ya. Jadi daun pepaya Jepangnya kita atur. Kemudian saya juga sudah menyiapkan ini benang ya, benang untuk mengikat. Nah, ambil tadi nih kelapa, ikan, udang, dan pete Cina. Pete Cinanya cukup nggak atau mau tambah lagi? Cukup. Cukup. Segini kita taruh. Kita akan membungkusnya. Saya juga pernah buat teman-teman buntil daun pepaya Jepang ini ada di Cookpad, resep Cookpad Lisa Ica. Nah, jadi satu. Kuahnya tuh. Kalau teman-teman mau lebih kental ya berarti airnya dikurangin. Tadi saya airnya agak banyak ya. Nah, udah. Ya teman-teman, ini satu jadinya berapa ya ini teh? 7. Dan sekarang yang ini kita akan masak. Nah, kuahnya udah mendidih. Saya tadi menemukan ini daun salam ada di kulkas. Ada di bagian bawah di kulkas, jadi saya masukkan nih daun salamnya. Nah, teman-teman, sudah saya masukkan buntilnya. Kita masak dengan api kecil sampai lebih meresap lagi bumbunya, kuahnya jadi lebih berkurang lagi. Nih teman-teman, hasilnya ya, kental. Udah semakin berkurang kan ininya, kuahnya jadi lebih mengental, lebih kental lagi. Nih teman-teman, saatnya Menikmati buntil jus tempe. Jadi ini masakan 2 in 1, nggak harus ada yang lain-lain lagi. Butuh sambal, ini udah ada cabai rawitnya. Jadi udah lengkap, cabai rawit ada, sayur ada, protein hewani ada. Ini 2 in 1, masakan lengkap, murah dan juga bergizi. Ya sekarang kita akan makan ya, kita akan menikmati. Amin. Sekarang kita menikmatinya. Ya, Kita ambil dulu yang ini. Iya. digunting. Lalu kita gunting. Aduh, sudah ngiler nih. Terbayarlah pokoknya mah, repotnya ngegulung-gulung, Tambah kuahnya dulu. repotnya ngupas, motong apa tadi teh, benang, terbayar Ya. dengan rasanya. Nih kental juga kan teman-teman ya. Ya, jadi kental ya. Saya pakai jus tempe. Iya. Pakai jus tempe. Tuh, Ya. Nah, tuangin ke situ, ke talus kalian. Mana? Nah, ininya. Ini. Oh. Semuanya. Iya, kan jatahnya buat ayang semua. Waduh. Mari kita nikmatin talas. Kuahnya aja enak. Enak Aduh. ya. Tambahin atuh kuahnya kalau enak mah tuh. Ada udangnya. Ada udangnya. Tuh. Ini Oh, udangnya. iya. Udang ikan kelapa. Mana cabenya? Ini dia cabenya. Ada cabenya, awas pedas. Mantap. Mantap ya. Udah terasa asin? Nggak ada, Iya. padahal nggak pakai garam ya? Kan tempenya mungkin dari tempe juga ada kan. Jadi pasti ada garam sedikit lah dari tempe. Ini daun salamnya ya? Ya, jangan dimakan daun salam mah. Iya. Nah, kalau saya Makanan tradisional pakai tales. iya, dan ini juga buntil teh makanan tradisional dari Jawa Tengah kayaknya mah. Tapi di Jawa Barat juga ada. Biasanya dibungkus juga ada yang dibungkus pakai daun tales, ada. Nah, kalau saya makannya begini aja, teman-teman, ini udah pasti kenyang juga. Menikmati. Mari.
makan siang. Makan siang ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya di video yang lainnya. Senang sehat bersama Lisa. Dah.